Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam berjumpa kembali di dalam persekutuan doa, diambilkan dari bahan persekutuan doa pertama dengan judul Bahasa Tubuh Alat Damai Sejahteramu. Kita patut mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang hari sampai sepekan ini. Kita mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk itu kita patut mengucap syukur melalui persekutuan pada malam hari ini, persekutuan doa keluarga di rumah kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam persekutuan Tuhan, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Dipersilakan. Selesai. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 10 bait yang pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai sepekan ini Tuhan boleh menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami bersujud dan berteluh di hadapan-Mu melalui persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan kuasai kami semua, Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau melalui persekutuan pada malam hari ini. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang lain
yang mungkin saat ini belum bisa melaksanakan persekutuan pada malam hari ini karena tugas dan pekerjaannya ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami percaya bahwa Tuhan juga berkati mereka sebagaimana Tuhan telah berkati kami semua, sehingga mereka pun boleh melaksanakan kegiatannya, pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Melalui apa yang dilakukan, kiranya boleh membawa berkat bagi keluarganya, bahkan apa yang dilakukan kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa, kami serahkan acara persekutuan malam hari ini dari awal, pertengahan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa serta kesalahan yang banyak kami perbuat Tuhan, dan lengkapi apa yang menjadi kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, doa yang tiada sempurna ini kami naikkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kali ini kita akan memuji Tuhan sebagai pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan, karena kita nanti akan mendengarkan bahkan belajar bersama tentang firman Tuhan. Untuk itu kita akan pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan keempat. Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan keempat. Kitab suci hartaku. Kitab suci memang harta kita semua, sebagai terang suluh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan pujikan kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rani. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Pras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita ambil dari Efesus 4. Tetapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu menghampiri Tuhan kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu bersama secara online. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan, dan terlebih-lebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah mulut hamba-Mu hanya menyampaikan hal yang benar ataupun kebenaran firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah boleh mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul Bahasa Tubuh Alat Damai Sejahteramu. Bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Bahasa tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya disebut gesture adalah salah satu cara yang ditunjukkan dalam komunikasi non-verbal. Setiap orang yang berkomunikasi akan melakukan dua hal, yaitu mengeluarkan kata-kata dan salah satunya disertai dengan memperlihatkan bahasa tubuhnya. Gesture seperti misalnya kita melambaikan tangan atau mengangguk, menggerakkan tubuh kita. Kalau kita melihat orang yang sedang bertelepon sendirian, kadang-kadang dia juga menggunakan tidak hanya berkata-kata melalui telepon yang sedang digunakan, tetapi juga dengan tangannya begini atau yang lainnya. Atau mungkin tertawa-tawa sendirian atau senyum-senyum sendirian. Itu juga termasuk gesture atau bahasa tubuh. Nah, juga saat marah. Ada yang marah misalnya dengan cara melotot, matanya melotot, atau dengan menggerakkan atau membawa sesuatu benda, atau juga dengan kata-kata. Ada yang hanya diam, menahan amarah. Dulu kalau kita, zaman kita dulu, kalau ayah atau ibu kita sudah melotot begitu, kita sudah tahu bahwa ayah atau ibu itu marah. Tapi kalau anak sekarang mungkin beda ya. Kadang kita sudah melotot malah ikut-ikutan melotot, kalau anak kecil biasanya begitu. Nah, juga saat bersedih, ada orang yang bersedih itu dengan menutup mata saja. Ada yang menangis sambil bersuara atau bahkan sampai geru-geru begitu bahasa Jawanya ya, atau menangisnya keras. Ada juga orang yang menangis dengan hanya melelehkan air mata, tapi diam, tidak dengan kata-kata. Nah, yang diam ini disebut gesture atau bahasa tubuh. Ada juga mungkin
orang atau remaja atau orang dewasa atau anak-anak kalau marah itu mengurung diri di kamar mungkin atau di suatu tempat, tidak mau diganggu oleh siapapun, bahwa dia sedang, itu menunjukkan kalau dia sedang bersedih. Aku mau sendiri saja, gak usah ditemani, begitu. Nah, saat perasaan senang, mata kita berbinar-binar biasanya. Mulut ini juga bisa bersenyum atau tertawa, begitu. Bahkan pada saat kita tertawa, kadang badan ini ikut berguncang-guncang karena kita tertawa. Nah, tetapi jangan sampai salah mengerti saudara-saudara, antara senyuman yang tulus dengan senyum sinis atau menjep begitu ya, serta senyuman kepahitan. Karena kalau kita salah menangkap artinya, malah bisa menambah permasalahan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya dalam hubungan suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak-anak atau anak dengan orang tua dan sebaliknya, seringkali salah memahami bahasa tubuh masing-masing, mengabaikan, meremehkan, menganggap sepi, masa bodoh, terlalu sibuk, teralihkan oleh kesenangan lain, adalah hal-hal yang sering memicu kesalahmengertian. Dalam kehidupan orang percaya, tidak jarang menghadapi kesalahmengertian atau kesalahpahaman dalam membangun kehidupan bersama sebagai umat atau jemaat Tuhan. Di dalam komunitas kita, mungkin di dalam KWD atau di dalam komisi anak, komisi Adiuswo dan lain-lain, kadang-kadang bisa saja terjadi kesalahpahaman. Bahkan bisa saja muncul konflik di antara para anggota. Seperti yang terjadi di jemaat Efesus yang baru saja kita baca. Nah, dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kembali begini, kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Tuhan Allah telah membuat kita kaya di dalam Kristus. Di dalamnya kita telah menerima berkat sebagai umat pilihan dan menerima kehidupan kekal. Hal yang penting adalah bagaimana memelihara kekayaan Kristus melalui kesalehan, kesucian, kesatuan, keharmonisan sebagai umat atau jemaat Tuhan. Hal memelihara kekayaan Kristus ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pasal 4 ayat 25 sampai 32 yang sudah kita baca tadi. Di sini ada beberapa nasihat. Nasihat di dalamnya diantaranya adalah yang perlu kita perhatikan. Nasihat yang pertama adalah membuang dusta. Di ayat yang ke-25 tadi. Kita harus membuang dusta. Paulus menghendaki anggota jemaat berusaha saling mengatakan kebenaran satu dengan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jika kita mau hidup sebagai anggota, maka yang harus dilakukan adalah membuang dusta dan menjunjung kejujuran. Tanpa kejujuran akan mengakibatkan kehancuran. Sama halnya dalam keluarga. Setiap anggota keluarga harus jujur. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak ataupun kepada cucu-cucu kita adalah jujur. Juga di sekolah-sekolah, anak-anak diajarkan untuk jujur. Mulai dari mengerjakan tugas, ulangan, dan berbuat segala sesuatu, kalau menemukan barang dan seterusnya.
supaya kelak dia bisa menjadi orang yang jujur dalam bekerja. Sekalipun untuk berlaku jujur kadang-kadang juga berisiko. Akan tetapi jauh lebih berisiko dan berakibat fatal jika keluarga saling mendustai. Akhir-akhir ini marak terjadi perceraian atau perselingkuhan di dalam keluarga. Ini karena mungkin suami atau istri saling mendustai, ada yang mendustai. Mungkin anak-anak juga berdusta kepada orang tuanya. Orang tua berdusta kepada anaknya. Begitu. Nah, kejujuran adalah salah satu dasar dalam pernikahan. Agar pernikahan itu tetap sehat dan kuat, harus ada kejujuran antara suami dan istri. Orang yang berlaku jujur akan terlihat dari cara mereka terbuka terhadap anggota keluarga. Jadi kita bisa bebas untuk bersekutu, untuk bersendagurau, untuk melakukan kegiatan di dalam keluarga kita kalau kita saling jujur. Tapi kalau kita saling berdusta, pasti ada hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, ibu bapak dan para saudara sekalian, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah marah. Tadi kita baca di ayat 26. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Kita boleh marah dan harus marah kalau melihat sesuatu yang tidak wajar, yang salah. Terutama kalau kita mendidik anak atau cucu kita. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang salah, tapi kita harus menegur. Kita juga bisa dengan marah, tetapi marah yang wajar, tidak asal marah. Menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya mengakibatkan marah. Jadi marah itu tidak asal dan lebih-lebih menjadi pemarah. Nah, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita jadi diperkenankan untuk menjadi pemarah. Pemarah misalnya tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu emosinya meledak dan dia marah-marah dengan kata-kata kotor. Biasanya kalau kita marah, kata-kata kita tidak terkontrol. Nah, jadi kalau kita marah, itu emosi tetap masih terjaga. Kalau hal ini sering terjadi, akan mengakibatkan luka batin bagi siapapun. Kadang-kadang kalau kita dibentak, itu juga akan menjadi luka ya di dalam hati kita. Kadang ada anak yang sampai menangis gara-gara dibentak saja. Nah, atau anak-anak yang sering dibentak, dia juga akan pintar atau pandai membentak akhirnya. Senada dengan hal itu, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 4 ayat 4, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang ketiga, perkataan yang baik. Dari ayat yang ke-29 tadi, ungkapan logos sapros, terjemahan LAI, adalah perkataan kotor. Dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya kutukan atau umpatan, bukan saja gurauan yang mesum atau kurang ajar. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang tidak penting, tidak berguna, dengan kata-kata yang kotor. Misalnya kata bodoh atau kata malas dan seterusnya. Kepada orang lain atau kepada anak kita, kepada cucu kita. Nah, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal seperti itu.
Kalau misalnya anak-anak kita berlaku nakal atau salah atau berbuat hal yang tidak pas, pakailah kata-kata yang baik, kata-kata doa. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan karena tidak mendatangkan berkat. Setiap pasangan harus terus belajar untuk berkata dengan penuh kelembutan dan cinta kasih. Kata-kata yang mengoreksi tanpa menghakimi, yang mendorong tanpa memaksa, yang mengarahkan tanpa menggurui. Bahkan sekadar mengucapkan salam dan menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi anggota keluarga. Mungkin Bapak Ibu ada yang putra-putrinya jauh di luar kota, nah kita bisa menyapa mereka melalui WA atau medsos yang lain dengan hanya menyapa, sudah sarapan atau belum, sudah makan atau sudah mau tidur misalnya, sudah melakukan membaca firman Tuhan atau yang lain, atau hanya selamat pagi, atau mungkin hanya dengan stiker. Sekarang kan biasanya pada lomba atau perang stiker begitu ya di WA. Ada yang stiker senyum, stiker oke, misalnya seperti itu. Atau kalau agak tidak enak ya begini, ya seperti itu. Jadi kita hanya melempar stiker atau hanya menyapa begitu. Itu sudah mengucapkan salam dan menanyakan kabar, itu sudah sangat bernilai untuk berkomunikasi di dalam keluarga. Kepada istri atau suami yang bekerja misalnya juga kita bisa menyampaikan ucapan atau menanyakan kabar dan seterusnya. Hal yang keempat yaitu keramahan. Kita sudah membaca di ayat 32. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun disertai dengan cinta kasih. Apalagi itu kepada keluarga. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kehidupan bersama harus selalu dengan sikap yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, ini yang seringkali agak berat, mengampuni. Karena disitulah wujud dari keluarga Allah. Jadi kalau suami kita atau istri kita, anak-anak kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita harus mau untuk mengampuni, saling mengampuni. Melalui hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, ada 4 hal, kita menjadi ingat bahwa kejujuran, menahan marah, perkataan yang baik, dan keramahan adalah hal yang harus terus diusahakan dalam kehidupan keluarga. Sekaligus ingat bahasa tubuh seperti apa yang harus kita tunjukkan bersama dengan perkataan yang membangun. Misalnya memeluk atau menepuk pundak seperti ini, atau berpegangan tangan, atau hanya mengelus rambut misalnya seperti itu kepada suami, pada istri, kepada anak-anak, atau mencium kening, mencium pipi di antara anggota keluarga. Nah, itu akan menimbulkan keceriaan, tersenyum ya. Jadi setiap kali kita ketemu dengan keluarga kita, anggota keluarga kita selalu bersenyum atau saling menyapa. Nah, akan menimbulkan kebahagiaan dan keceriaan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan ada beberapa dari berjuta-juta bahasa tubuh yang menyertai kita tatkala kita berusaha menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita akan kembali berdoa.
kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan berkeluarga kami, sehingga keluarga-keluarga di GKJ Telogosari akan menjadi keluarga yang bahagia, yang saling mengampuni, saling memberi, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, jujur, tidak saling berdusta, dan menjadi keluarga yang boleh menjadi teladan di antara keluarga-keluarga yang lain. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi terang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Waktu kami serahkan kepada Pak Pras. Baik, terima kasih Brani. Dan kita akan menyambut firman Tuhan ini. Kembali kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 288 bait yang pertama dan kedua. Inilah rumah kami, sesuai dengan bulan keluarga, ya, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, keluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, keluarga bahagia. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita kembali menghadap Tuhan. Bapa di surga, kembali kami bertelut dan bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih jikalau Tuhan boleh memberikan, Tuhan boleh berbicara melalui Ibu Rani dan kami saat ini Tuhan sangat sukacita atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa doa untuk gereja kami, GKJ Telogosari. Kiranya Tuhan berkati GKJ Telogosari ini sepanjang masa. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kiranya Tuhan senantiasa sertai langkah gereja kami, GKJ Telogosari. Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai gerejamu ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk menerangi bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Serta Tuhan berkenan mensejahterakan di dalam keluarga GKJ Telogosari. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantyo, beserta
istri, keluarga, dan anaknya. Kiranya Tuhan peliharakan, biarlah Tuhan sendiri yang jagai mereka, sehingga melalui Bapak kami Anung, kiranya jemaat ini boleh digembalakan dengan sesuai kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan peliharakan segala aktivitasnya, sehingga melalui Bapak Pendeta Anung, kami boleh senantiasa disegarkan dan dikuatkan iman kami. Bapa, kami juga berdoa untuk Mbak Fanani yang saat ini juga menyertai pelayanan Bapak Anung. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan kemampuan sehingga mereka atau Mbak Fanani boleh senantiasa melayani Tuhan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh gereja kami. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan mau pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang saat ini melayani Engkau lebih dari biasanya, karena di situasi pandemi ini mereka harus melayani dari rumah ke rumah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, terutama di dalam rangka kebaktian online. Kami percaya Tuhan, banyak instrumen-instrumen yang harus disampaikan dari rumah ke rumah. Kiranya Tuhan sertai para majelis untuk dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap komisi yang ada di GKJ Telogosari ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk merencanakan secara inovatif di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya mereka boleh melakukan program-programnya dengan baik, sekalipun di saat-saat yang kurang baik saat-saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mau pakai segenap komisi ini untuk menjadi alat-Mu sebagai tangan kepanjangan Tuhan di gereja kami. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh dengan model yang baru Tuhan, di mana pelaksanaan pelelangan ini melalui Instagram ataupun program-program internet yang lain yang sangat mendukung di dalam pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh ini, terutama di acara pelelangan. Kiranya Tuhan juga sertai dan Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh ini boleh tidak mengendorkan semangat kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitasnya, seluruh panitia, kiranya Tuhan yang urapi sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berbaring sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, sehingga mereka boleh kembali sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya kembali di tengah-tengah masyarakat, bahkan melakukan aktivitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan.
Kiranya Tuhan juga berkati sehingga hari demi hari mereka boleh kembali segar dan boleh kembali seperti sedia kala untuk melakukan aktivitasnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, serta para menteri, bahkan Tuhan memakai kepala pemerintahan baik tingkat 1, tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, sampai dengan kelurahan, bahkan RW dan RT. Kiranya Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan mau arahkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan untuk kesejahteraan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dewan, anggota DPR, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kiranya Tuhan juga pakai segala pemikirannya dengan baik sehingga boleh merencanakan, mengontrol pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat GKJ Telogosari ini. Kiranya Tuhan jadikan kami semua sebagai Alkitab terbuka yang bisa dibaca untuk semua orang yang melihatnya. Sehingga kami semua Engkau jadikan garam dan terang dunia untuk menjadi saksi-saksi yang dapat melebarkan kerajaan Tuhan. Tuhan, banyak sekali doa yang tidak kami sampaikan. Namun karena kebebalan hati kami, bahkan karena ketidakmampuan kami tidak mampu menyampaikan satu persatu. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami. Ampunkan segala dosa serta kesalahan yang banyak berbuat Tuhan. Dan kami naikkan doa yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin. Kita akan tutup persekutuan pada malam hari ini melalui pujian dari Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku. Kiranya pujian ini membimbing kita di dalam keseharian kita, di dalam mengarungi kehidupan kita, di dalam kita mendidik, dan kita akan menggulawantah keluarga kita masing-masing. Kita akan pujikan, ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku berlalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setiap apapun, apabila Tuhan ada di sampingku. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga kita besok pagi bangun dengan kondisi yang segar dan menunaikan tugas kita masing-masing dengan penuh penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.